hembusan hati yang datangnya dari hawa nafsu. Yang keempat, hembusan yang berasal dari syaitania, yang berasal dari setan. Dan setiap hembusan tadi punya tanda-tanda. Walikullin minha alamatun ya'rifuha as-salik bidhauqihi, yang diketahui oleh penempuh perjalanan spiritual tadi dengan cara merasakan, meraba. Wa yumayyizunaha bi'aqlihi, dan bisa orang penempuh jalan spiritual itu bisa membeda-bedakan hembusan tadi dengan menggunakan akalnya. Yang pertama, wahya annal khatir idza kana bihaitsu yajdzibul qalb ila al-haq wa yu'tihi sururan wa ladzatan fil ibadah wa yakshif alaihi al-ulum min al-ma'arif wal ittila' fil haqa'iq fa huwa rahmani. Hati itu kalau menarik hati seseorang, hembusan maksud saya, hembusan itu kalau bisa menarik hati seseorang menuju kepada sesuatu yang baik, ibadah yang baik, kemudian orang tadi merasakan kelezatannya, merasakan kelezatan ibadah tadi, sampai dia bisa merasakan makna dari ibadah tadi yang tidak bisa diungkapkan dengan definisi. Dia bisa rasakan ketika dia dapat hembusan itu. Hembusan yang seperti ini hembusan dari Allah, dorongannya kuat, tarikannya kuat. Kalau kita dapat satu hembusan ini luar biasa. Kan kadang-kadang pernah, misalnya orang baca Al-Quran, kepingin baca Al-Quran, nggak bisa dikalahkan dengan apapun. Memiliki keinginan untuk baca Al-Quran, keinginan ini nggak bisa dikalahkan. Kemudian dia buka Al-Quran, dia baca, rasanya lezatnya nggak pengen berhenti, sampai ada makna-makna yang dia dapat dari apa yang dia baca itu. Atau ketika sholat dia sering, tahu-tahu dia satu saat dapat sholat yang nikmatnya nggak bisa dijelaskan, kenikmatannya nggak pengen berhenti rasanya. Ada yang ketika dia sujud nggak kepengen ngangkat kepala, nikmat banget ini. Sujud ini lain daripada yang lain daripada sujud saya yang dulu. Ketika sujud itu dia mendapati makna-makna juga yang dia rasakan pada saat itu, yang tidak bisa dilukiskan dengan apapun. Bahkan dia bisa mendapat ilmu, sesuatu ilmu yang tidak didapat dari buku. Nah, yang seperti ini, hembusan yang seperti ini datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang menghembuskan ke dalam diri hamba dari itu. Entah karena dia berbuat sesuatu yang baik, yang tahu-tahu bisa datang. Ini yang namanya nafahat. Nafahat yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nafahat itu tepatnya hembusan hidayah. Atau di dalam adab sulukul murid disebut ba'its. Ba'its ini kebangkitan. Jadi ba'its ini, kebangkitan ini, kata Habib Abdullah Al-Haddad, jundun min junudillah, tentara Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus oleh Allah ke dalam hati orang beriman untuk menyelamatkan dia. Nah, ini tentara Allah. Ada yang dari Allah. Alhamdulillah. Nah, wa in kana yu'til farah wal hubur fil ibadat wa yuharridu an-nafs 'ala ta'at wal a'mal az-zakiyah fa huwa malaki. Tapi kalau hembusan itu sekedar memberi keasikan dalam ibadah, tidak pengen berhenti aja ibadah, baca Quran nggak pengen berhenti, tapi biasa, nggak ada sentuhan seperti yang pertama tadi. Cuma dia nggak pengen berhenti baca Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, nggak pengen berhenti gitu ya. Pokoknya dia asyik aja baca Quran ini, asyik. Kemudian mendorong orang tadi untuk beramal khair. Itu dari malaikat.
dari malaikat. Jadi, malaikat ini kan setiap manusia ada pendampingnya. Malaikat-malaikat ini yang membisikkan sesuatu, seperti halnya setan juga ada. Setan. Kata Imam Ghazali di Minhajul Abidin, hati itu ada dua pintu di dalam hati. Hati yang pertama ada dua pintu. Pintu yang satu diduduki malaikat, pintu yang satu diduduki walhan, setan. Nah, ini malaikat ini membisikkan sesuatu, setan juga membisikkan sesuatu. Kalau bisikan malaikat ini kena masuk di hati, ya dia bisa juga beramal baik. Nah, itu termasuk bagian dari nafahat tadi. Wa in kana yu'ti illa taladzud bil mubahatin nafsaniyah minal mashrab wal ma'kul wal mankih fahuwa nafsani. Kalau lintasan itu mengajak kita ke kenikmatan-kenikmatan yang mubah, ini makan, ini enak, ini pakai kecap, pakai ini, lezat. Ini paling enak sekarang minum campur ini kan. Nah, itu kalau sudah masalahnya makanan, tidur, makan, tidur, seks, itu yang binatang, yang dilakukan binatang semua kan. Binatang itu yang dilakukan yang makan, minum, tidur, seks. Sudah, ini yang dilakukan binatang kan. Kalau ini lintasan ini berkaitan dengan 4 ini nafsu, hembusannya nafsu, hembusan nafsu. Ustaz, itu menjadi hewan, kayak misalnya dorong syuhul, ini ada dorongan juga untuk motivasi biar kerjaan ini juga bagus. Ya, pokoknya kalau hawa nafsu, kalau nafsu ya, binatang dia juga cari pangkat loh. Binatang ini kan suka kedudukan. Dia kalau lihat orang, kalau lihat sesama binatang, dia punya dorongan untuk mengalahkan. Nah, itu syughulnya seperti apa dulu? Kalau syughulnya ini syughul buat jatuhkan orang supaya dia jadi raja, yang lain di bawah dia. Syughulnya binatang. Binatang. Singa itu, setiap singa laki-laki dia ingin jadi pemimpin rombongan ya kan. Perang dia, siapa yang kalah diusir. Ini hewan juga. Hewan. Monyet juga gitu kan, ada rajanya. Singa itu sampai itu kalau lihat di flora fauna itu, kalau dia sudah menang ini, raja yang dulu berhasil dia tumbangkan, anak-anaknya raja yang dulu bunuh semua. Sama kayak manusia kan, cari pangkat. Ya, itu nafsu, hembusan hawa nafsu, mengajak kepada hal-hal seperti itu. Tapi ini dikaitkannya kemubahat. Kemubahat. Kalau sudah sampai membunuh, itu ada campur tangan setan. Jadi nafsu itu biasanya mengajak ke mubah, hal-hal mubah aja. Itu tidur, nikah, minum, makan, itu nafsu. Wa in kana yu'ti illa taladzud bil muharramati syar'iyyah wal mafasid. Kalau sudah hembusan itu mengajak ke hal-hal yang haram dan berbuat kerusakan, wa yujid iktisabis sifatidz dzamimah, dan mengajak orang kepada hal-hal yang rendah, bahkan lebih rendah dari binatang kan. Balhum adall di dalam ayat disebutkan. Maka fahuwa syaitan, maka dia itu berasal dari setan. Berasal dari setan. Kalau sudah nembus ke hal-hal yang haram, seperti yang dilakukan oleh dua anak Adam. Yang satu, yang tadinya kemauan hawa nafsu tuh, mau memperistri yang paling cantik kan. Ini hawa nafsu nih. Tapi kadang-kadang hawa nafsu ini ditumpangi oleh setan. Nah, kamu mau yang cantik, bunuh adik. Nah, dibunuh, kamu dapat yang cantik, bunuh.
dibunuh. Ini kadang-kadang setan ini menjadikan hawa nafsu itu sebagai sarana untuk menjauhkan seorang hamba dari Allah SWT. Dia sudah tahu kelemahan hamba itu ya nafsu. Jadi intinya kalau nafsu kita tunduk, setan sudah tidak punya jalan lagi untuk mengganggu. Tidak punya jalan. Untuk mengalahkan nafsu dan syaitan ini katanya Habib Abdullah ada dua hal. Yang pertama takut sama Allah, yang kedua mengingat Nabi katanya. Kalau untuk nafsu, Betul. iya. Ya. Ya memang caranya yaitu menundukkan hawa nafsu itu supaya dia takut kepada Allah SWT. Khauf dan roja. Iya. Enti kalau ditawari, makanya di dalam Al-Quran itu ada tawaran bidadari di surga. Nafsu senang. Bidadari, perempuan yang cantik di dunia aja sudah cantik, bidadari seperti apa? Ngejar bidadari. Tapi dia keker, amal yang baik. Harus ada hawa nafsu juga kan? Nah, Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin dia mengatakan bisikan yang 4 tadi ini kalau dari Allah, bisikan itu kalau dari Allah bisa khair, bisa syar. Bisikan Bisa baik, bisa. hembusan ini bisa hembusan baik. Na'udzubillah min dzalik, bisa hembusan jelek. Kalau hembusan dari Allah yang baik ini memang orang-orang yang sama Allah diajak untuk mendekat kepadanya. Kalau hembusan yang jelek biasanya untuk menguji hamba tadi, diuji semua. Dikasih hembusan ini mesti bertahan. Nah, ada yang bertahan, ada yang bergelimpangan. Na'udzubillah min dzalik. Sudah dia sudah mulai kuat sama Allah, kadang-kadang dikasih yang jelek. Nah, itu diuji oleh Allah SWT. Kalau dari malaikat baik, nggak mungkin jelek. Pasti yang baik-baik. Kalau dari nafsu pasti jelek, nggak mungkin baik. Karena nafsu ini kalau dituruti maunya tidur, terus makan, terus minum, terus nikah, terus ini udah maunya nafsu jelek ini. Maka harus dikekang. Nggak ada baiknya nih. Karena kalau kita ngikutin nafsu terus nggak mungkin kita sampai ke sesuatu yang tinggi. Nggak mungkin. Nafsu ini kan maunya ngobrol terus ngobrol. Kalau diajak ngobrol 4 tahun nggak berhenti nggak apa-apa deh. Tapi begitu diajak zikir pusing langsung. Diajak baca Al-Quran gatel satu badan, nggak bisa obat. Diajak masuk masjid langsung nggak bisa gerak ya. Begitu diajak ngobrol asyik nggak ingat waktu. Asyik nafsu. Ini nafsu. Di antaranya juga ngobrol yang tidak bermanfaat. Itu nafsu. Kalau misalnya Ustadz masalah yang kawin ini ya, masalah zuwaj ini, ada yang saya mau totalitas kepada Allah, saya tidak mau kawin. Ini untuk laki-laki, saya tidak mau kawin. Padahal itu kan sunnah dari Rasulullah juga. Jadi dia nafsunya itu sampai ditekan, sampai dia tidak mau kawin seumur-umurnya hidup dia, dan hanya diabdikan pada Allah. Nah ini begini bagaimana? Nah memang apa namanya di dalam bab menikah di fikih itu hukum fikih kan ada yang wajib. Hukum nikah itu bisa wajib. Kalau orang itu tidak bisa nafsu, kalau dia tidak menikah bisa berbuat kerusakan. Wajib bagi dia untuk menikah. Ada yang sunnah. Sunnah ketika dia ada keinginan tapi bisa dia tahan dan dia punya kemampuan untuk menikah. Materi ada juga, disunahkan dia menikah. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Bisa jadi mubah, bisa jadi mubah, bisa jadi mubah. Kalau dia merasa dia tidak menikah nggak ada masalah. Menikah dia tidak ada masalah. Tidak menikah nggak ada masalah juga. Tapi problemnya dia ini ketika tidak menikah, dia ini termasuk ahli ibadah. Hidupnya 100% untuk Allah SWT.
Kalau dia menikah, dia tahu kalau dia menikah ini bisa rusak tinggalin. Ini kalau saya menikah ini bisa rusak. Pada saat itu dia boleh tidak menikah. Seperti diantaranya Imam Nawawi. Imam Nawawi itu tidak menikah. Sampai di akhir umurnya dia tidak menikah. Jadi diperbolehkan dengan Jadi syarat kembali ke itu ya. ya. Bisa jadi haram menikah ketika dia menikah untuk tujuan-tujuan yang haram. Saya nikah, ini mau saya nikah, ini mau saya makan hartanya. Nikahnya haram. Waktu khutbah nikah kan juga disebut bahwa Rasul bersabda bahwa akulah yang paling bertakwa, tapi aku nikah, tidur. Artinya hal-hal demikian Rasul lakukan agar tidak menghilangkan ketakwaan. Dan itu memang malahan siapa yang membenci nikah bukan pada isamin kan gitu. Balaisan paman yarghabu. Barang siapa yang Paman membenci. raghib an Kalau sunnati. orang nggak membenci, Ya walaupun tidak melakukan nggak apa-apa ya. nggak apa. Tidak membenci tapi tidak melakukan. Nggak apa. Iya. Ya, nggak Lantas masalah. siapa yang mau kita ikutin selain Rasul kan? Sementara Rasul mengatakan bahwa aku juga Kembali kepada diri kita masing-masing. kondisi masing-masing. Makanya kita harus pandai membaca kondisi. Kalau kita nggak pandai membaca kondisi kita, tanyakan kepada orang yang pandai. Makanya kadang-kadang butuh mursyid untuk hal seperti ini. Untuk orang yang menuntut ilmu misalnya. Orang menuntut ilmu, ketika dia dalam masa menuntut ilmu, tidak boleh dia menikah. Kalau sudah menikah, tidak bisa menuntut ilmu dia. Makanya ada istilah, ada istilah dzubihal ilmu fi fakhdil mar'ah. Ilmu itu disembelih di antara dua paha wanita. Kalau sudah nikah, Hilang. nggak mungkin bisa menuntut ilmu lagi. Jadi bandul. Sudah susah. Sudah urusannya sudah macam-macam. Iya. Istrinya, anaknya, dzubihal ilmu fi fakhdil mar'ah. Kewajibannya ganti gitu. Apa istilahnya Iya, bergeser? sudah tanggung jawab dia cari nafkah. Habis waktu dia. Ustadz, tapi kalau seandainya misalkan anak menjuat nih, calon Ini mau calon buat masalahnya ini. calon yang anak wanti-wanti itu emang dari keluarga sendiri. Jadi udah disatukan. Saya wanti-wanti dari awal. Saya nikah, tapi lu harus terima kondisi seperti ini. Gue nggak mau hidup seperti yang ada-ada. Gue mau nuntut ilmu sampai mati, jadi lu ikut. Jangan bawal, jangan ngeluh. Iya, saya siap. Itu gimana? Ustaz? Kalau bisa gitu bagus. Galak. Dianjurkan. Nggak apa-apa. Makanya dianjurkan. Cari istri. Itu cari istri yang bisa keluar. bisa Biasanya itu berjalan cuma berapa bulan. Habis berapa bulan kau dilipet Ram. ada wanita yang solehah. Istri di jalan Allah. Itu di dakwah utama, itu bisa baca di dakwah utama bab muamalah antara suami dengan istri. Ada di kitab dakwah utama. Itu ada wanita, ada lupa saya namanya. Ada wanita waliyah, kaya, cantik, kaya. Kaya ini dia menikah dengan satu suami, nggak punya anak. Suaminya meninggal, warisannya ke dia. Suaminya nggak punya anak, nggak punya saudara. Warisannya ke dia. Diambil ke dia kan? Punya uang banyak ini. Buat apa ini? Akhirnya dia lihat ada seorang ulama yang punya pondok pesantren. Ulama ini punya pondok pesantren. Pondok pesantrennya murid-muridnya semua anak yatim. Semua anak yatim. Wah, ini ulama orang soleh. Yang lamar yang perempuan di jalan Allah. Ini dia bingung, ini harta ini tanggung jawab saya, mau saya kemana kan ini? Panggil ini ulamanya, mau ndak ente nikah sama anak? Ini harta buat ente semua, buat anak yatim, buat keperluan pondok ini. Akhirnya menikah. Setiap hari, setiap malam dia tunggu suaminya, berhias dia tunggu suaminya. Kalau suaminya datang dia tanya, butuh hana nggak ente? Dikasih, disediakan makanannya, dia berhias, dia ente butuh hana nggak? Begitu suaminya bilang nggak butuh,
buka pakaiannya, pakai rukuh, gelar sejadah sampai pagi. ketemu ya. Ada kalau cari berdoa. Dalamnya malaikat Mereka. Zaman sekarang nah yang pakai ruko. Nah, tadi kembali itu ya. Dalamnya malaikat. Sayyidah Khadijah istrinya Rasulullah SAW itu kaya. Nah, Hartanya semua dihabiskan untuk Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kan? yang ngelamar siapa Ustaz? Kalau dalam apa kisah Siti Khadijah Sayyidah Khadijah yang menyindir. Menyindir Ada Rasul. sindiran Rasul yang melamar. Rasulullah Muhammad. Nah, apa? Kita berarti boleh berdoa ya, untuk istri kita seperti itu. Doa kan? Masih jauh sekali dari itu. Yang paling bagus itu saling tarik menarik menuju Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kali ini kita yang mengingatkan istri kita, besok dia yang mengingatkan kita. Itu yang paling penting, yang tarik menarik itu. Bisa jadi nanti kalau anak-anak kita sudah besar, dia yang menarik kita. Amin. Kita nggak tahu. Syafaat ini kita dapat dari keluarga kita yang mana. Bisa jadi pembantu kita. Yang kita suruh setiap hari. Nanti di akhirat tahu dia ngasih syafaat kita. Nggak tahu kita. Makanya apa yang ada di keluarga kita, pembantunya semua, jadikan sarana nanti buat di akhirat kita perbaiki. Pembantunya, anak kita semua, jangan jadikan mereka ini lalai. Karena ini bisa jadi yang ngasih syafaat nanti kalau dia ini jadi baik, bisa jadi manfaat buat kita nanti di akhirat. Semua ditujukan ke akhirat. Anak kita. Minum. Ini Ustaz. Ana ini soal mengenai akhirat ini. Mengenai syafaat, ada tidak lawannya syafaat? Enggak ada. Dan juga ada kisah atau apa yang menyatakan bahwa seseorang yang sudah mau masuk ke dalam surga dicegah oleh anaknya atau istrinya atau siapapun atau apa. Iya ada riwayat itu, tapi itu ya itu mungkin yang dinamakan apa ya, fudlan. Fudlan itu tapi sebetulnya lawannya taufik. Lawannya taufik. Jadi itu di dunia artinya mungkin malah. Karena kita ini walaupun kita beribadah, karena kita di sini tidak mendidik keluarga kita dengan baik, Ya, bisa jadi di sana umrah. hisab kita berbeda Jadi dengan yang umrah. kita harapkan. Allah Akbar. Hadis Rasul. Ah. Orang yang mau masuk surga, amalnya sudah khair semua. Ketika diputuskan mau masuk surga, dari belakang anaknya sama istrinya, ya Allah, jangan kau biarkan si zalim ini masuk ke dalam surga. Ini anaknya sama istrinya sendiri yang siap hari fisiknya dia yang nafkahnya dia cari boleh, tapi batinnya nggak pernah diisi. Cuma tarik uang kok, ngasih makan kok, tapi batinnya nggak pernah diisi. Nanti di akhirat jadi musuh. Iya, penting. Makanya itu di dalam ayat disebutkan yauma yafirrul mar'u min sahibatihi. Korbannya. Orang yang lari. Kenapa dia lari? Karena dia tahu ini saya banyak kekurangan. Lari dari anaknya lari dari bapaknya. Bapaknya tahu ini saya banyak kekurangan terhadap anak saya. Anaknya tahu saya dulu waktu di dunia banyak kekurangan. Lari dari dua-dua takut. Ketika ditemukan tuntutan. Kalau orang yang ketika di dunia ini memenuhi hak-hak anaknya, memenuhi hak-hak istrinya, sebaliknya, nanti di dunia cari-carian, dicari, nyari dia. Karena bermanfaat. Ini bermanfaat. Persahabatannya karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Begitu juga sahabat ketika di dunia. Persahabatan yang karena Allah seperti ini nanti bermanfaat ya. Amin. Tapi kalau persahabatannya bukan karena Allah, nanti tidak bermanfaat. Karena itu nanti diantara orang yang dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala adalah dua orang yang saling bersahabat karena Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini nanti yang akan dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita juga diperintahkan mencari sahabat. Nah, jadikan istri kita ini sahabat yang nanti menjadikan kita dinaungi di bawah arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir tadi, yang syaitoni, yang belum, yang lintasan, yang setan.
lintasan yang setan ini bisa baik, bisa jelek. Jadi bisikannya ini bisa bisikan baik, bisa bisikan jelek. Bisa bisikan jelek, dia mengajak kepada hal-hal yang haram. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah berjalan spiritual, dia nggak mungkin ngajak ke jalan yang haram, ditolak. Cerdik ini setan. Dia membisikkan sesuatu yang baik agar supaya pejalan spiritual tadi meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Dia bisikan sesuatu yang baik, kamu kerjakan ini supaya dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya, kita punya anak, punya istri di rumah, itu makan. Wajib bagi kita untuk mencari nafkah. Gelar sejadah sholat. Baik tak sholat? Baik. Baik. Karena kalau istri kita kelaparan, kan meninggalkan tanggung jawab. Sesuatu yang lebih baik. Dan misal kita baca Al-Quran, ibu kita manggil, pulang. Nanti setan datang di sini. Jangan putuskan bacaan Al-Quran. Hanya karena makhluk, hanya karena kita teruskan bacaan. Ini ibu kita jerit-jerit, kita diamkan. Nah, ini bisikan setan. Tidak mungkin mengetahui kecuali orang yang betul-betul jeli, memang mempelajari betul. Hakada. Kalau lintasan yang baik itu pasti dari malaikat. Pasti bisa dari malaikat, bisa dari Allah. Bisa juga Bisa dari dari- bisa juga dari nafsu. Nggak bisa. Nafsu nggak mungkin. Nafsu jelek. Pasti jelek ya. Kalau ada lintasan baik bisa dari Allah, bisa dari malaikat, bisa dari setan. Perhatikan ini. Siapa dulu orang lagi? Hah? Siapa dulu orangnya? Nah, apa namanya? Baik nih. Seperti apa dulu lintasan baiknya itu? Lintasan baiknya kuat banget, itu dari Allah. Kalau agak lemah, seperti yang tadi kita pelajari, itu dari malaikat. Kalau lintasan baik itu Nyasar. Mengelabui. mengelabui, artinya ada yang lebih baik yang harus kita tinggalkan, itu dari setan. Itu dari setan. Misal, kasih contoh, waktunya di kantor, kita kerja di kantor ini kan punya tanggung jawab kan? Punya tanggung jawab di kantor, megang tasbih, tinggalkan tanggung jawab kan dia. Ini bahaya ya? Pas harusnya kerja. Pas harusnya kerja dia pegang tasbih, meninggalkan hak apa tanggung jawabnya, dia bilang ini waktunya tengah malam mestinya tahajud kan, dia buka komputer kerja, kebalik-balik kan waktunya. Balik. Ini setan ini. Waktunya orang bercengkrama dengan keluarga, waktunya orang bercengkrama dengan keluarga. Dia tidur. Keluarga ini kan kita punya tanggung jawab untuk membuat suasana di keluarga ini dekat. Waktunya bercengkrama dengan keluarga, gelar sejadah sholat. Keluarganya akhirnya Merawat. dingin hubungan di keluarga. Waktunya sholat maghrib bercengkrama dengan keluarga, kebalik nggak ini? Ini nanti alasannya kita kan harus dekat dengan keluarga, ini penting kan. Sholat maghrib nanti dekat, kebalik-balik. Ini setan ini. Jadi Luar yang biasa, setan. cerdas, Bercengkrama jenius. dengan keluarga itu waktunya yang menurut itu yang baik. Apa Itu waktunya, dicari sendiri orang bisa beda-beda, tapi bukan waktunya ibadah. Waktu orang yang mau dekat ke orang yang mau dekat ke Allah, waktunya dia menuntut ilmu, gunakan untuk menuntut ilmu. Waktunya kerja, gunakan buat kerja. Waktunya ibadah, pegang tasbih, gunakan buat pegang tasbih. Waktunya dia istirahat, gunakan untuk istirahat. Kayak sekarang nih ya, kita meninggalkan keluarga ya, menuntut ilmu. Ini kan bisa disiasati ya. Ya, Iya kan? Wah, masa ditinggalin keluarga kan waktu Kan libur. belum mungkin tergantung bulan sekali. Tapi, Hah? tapi kan ada minggu. Bukan maksudnya. posisinya, posisi masing-masing. Ada hari Minggu dan hari Senin. Maksudnya Muhammad bisa jadi Bisa kita diganggu. Mestinya Iya. kita tetap sama keluarga. Ini kan hari libur ini. Itu Jadi bisa gitu ya. jadi itu tergantung dengan kondisi masing-masing.
Nah, ini yang intinya, kenapa sih kita mempelajari lintasan-lintasan ini? Kenapa kita mempelajari? Intinya, kalau kita sudah mendapat lintasan yang bisa mendorong kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur. Bersyukur. Karena berapa banyak orang yang umurnya sampai 60 tahun, sekali aja dia tidak punya dorongan untuk mendekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. 65 tahun lewat, punya dorongan aja nggak ada untuk mendekat ke Allah SWT. Nah, ini sesuatu yang mahal. Sesuatu yang mahal. Kalau kita dapat dorongan ini, makanya wajib bagi kita menjaganya jangan sampai lepas. Karena dorongan ini bisa pupus. Kalau ketika kita misalnya dalam pertemuan kita ini kan banyak sekali dorongan-dorongan yang kita dapatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Kalau kita keluar dari sini kemudian kita lalai, kita sia-siakan dorongan bisa terkikis, hilang lagi. Untuk mendapatkannya belum tentu bisa dapat lagi. Ini yang harus kita perhatikan. Saya kira sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan nanti. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jam berapa? Ustaz, enggak ya Rabbana tarafna. Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala lada ashrafna wa tub alaina tauba tafsir li kulli hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عيادة طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Istirahat sebentar ke sholat. Ya. Terus Sudah kan belum? Ya, jam berapa? Belum. 12 rapat. 12.10 sekarang. Rapat. 12 udah. Udah. 12 kurang. Ahsan ditunggu. HP bebas. Ada semua bebas. Tadi jadi kayak kembali tadi cerita itu ya, apa namanya lintasan itu agak tipis-tipis gitu. Iya. Iya kan? Harus tipis. Kayak contohnya ke sini aja deh. Mensiasati kan sebetulnya kita harus pintar-pintar mensiasati kan. Kalau untuk kepentingannya Allah kan gitu kan. Tergantikan dengan hari yang lain atau apa. Ini kan berarti kan mensiasati ini. Iya kan? Karena dua-duanya sebetulnya kalau dilihat kan hampir benar gitu kan. Juga yang sadis contohnya Habib Ali Masyhur. Kakaknya Habib Nah. Ada orang anak muda mau keluar ke masjid mau hadir maulud, ditanya sama ibunya, mau kemana ente? Uskut. Ibunya bilang, tanya apa? Anak mau hadir maulud. Mau hadir maulud tapi ibunya dibentak. Astagfirullah, yang lebih utama. Dia nyium kakinya ibunya Pak hadir maulud. Orang yang sudah gila. Ada orang yang gitu, dipisah-pisah sama dia. Kalau waktunya maulud dia nangis, waktunya keluar dari maulud dia ibunya disakiti. Sia-sia aja kan. Pulusnya orang digol. Enggak ada bekas. Pulusnya orang dimakan. Bisa. Alhamdulillah. Enak banget. Itu ada nih. Habis sholat baru makan ya. Ayo. Sholatnya di atas ini sini nggak cukup ya? Di sini. Tidak cukup di cukup. Ke atas saja. Nggak cukup. Sholat baru membangun. Dia sholatnya sambil duduk. Jam 1 aja. Jam 1 ya. Untuk diri tidak pakai rukun. Pada jongkok. Manis ya.
Kalau ada lintasan yang paling jelek pun Kita tidak mengikuti lintasan jelek itu sudah termasuk Keuntungan. Ini paling sering dia waktu lagi sholat. Jangan banyak kan. bicara kebutuhan Sholat saja. masuk. Lintasan macam-macam. lintasan tuh nggak berhenti. Di sholat Ya itu juta kerjaan, juta yang udah ada mendekat sama Allah jangan nafsunya tunduk baru bisa. Dan gangguanan. Nafsu itu harus dicincang dulu. Setelah dicincang kita kendarai untuk menuju ke Allah. Paham maksudnya? Yang penting bisa kelihatan. Kan di atas, setan nggak mungkin lewat dari atas. Dari atas itu dari bawah nggak bisa. Dari bawah nggak bisa. Oh, lintasan Kematian seseorang itu tiba-tiba kan ada lintasan yang jelek kita tahu kan. Insya Allah Suruh makan napas. apa dulu yang harus saya berikan? Buang lintasan. Caranya dia bilang Al-Quran bahwa nggak mungkin atas. Jadi Dari bawah biasanya. kalau ada Samping-samping dari